Di rumah saja kita pasti bisa. Di rumah aja, kamu pasti bisa. Di rumah saja kita pasti bisa. Rumah saja kita pasti bisa. Di rumah saja kita pasti bisa. Di rumah aja kita pasti bisa. Di rumah saja kita pasti bisa. Di rumah aja kita pasti bisa. Apa itu supply chain management? Supply chain management adalah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir. Dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. SCM merupakan usaha yang luas dan kompleks, yang bergantung pada setiap mitra dari pemasok hingga produsen dan seterusnya, supaya dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari manajemen rantai pasokan sendiri adalah untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Untuk mencapainya, dibutuhkan berbagai upaya, baik strategi bisnis dan perangkat lunak khusus. Proses-proses dalam supply chain management. Supply chain management melibatkan begitu banyak proses, mulai dari persiapan produksi hingga pemenuhan kebutuhan konsumen. Berikut ini adalah penjelasan mengenai peran dan fungsi dari setiap proses di dalamnya. Perencanaan. Ada beberapa aktivitas yang dilibatkan dalam tahap perencanaan. Mulai dari perkiraan permintaan konsumen, perencanaan pembelian, dan perencanaan produksi, hingga persiapan tenaga kerja dan transportasi. Perkiraan permintaan konsumen, demand forecasting, dilakukan agar penjual dapat mengetahui jenis dan jumlah produk yang harus dipersiapkan selama kurun waktu tertentu. Ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang akan diproduksi dan dijual telah sesuai dengan permintaan konsumen. Dalam melakukan perkiraan, penjualan harus melihat laporan penjualan dan inventaris, serta memperhatikan tren pasar untuk melakukan prediksi permintaan secara otomatis. Penjual sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan sistem manajemen inventaris. Sistem ini menyediakan laporan inventaris yang akurat dan alat forecasting yang memungkinkan penggunaannya untuk mendapatkan hasil produksi yang dalam hitungan detik. Pembelian atau pengadaan. Setelah mengetahui jenis dan jumlah barang yang harus dibeli melalui demand forecasting, kini saatnya untuk memperoleh barang tersebut. Procurement atau pengadaan adalah perolehan barang dengan harga terbaik, dalam jumlah yang tepat dan waktu yang tepat. Proses pengadaan biasanya melibatkan beberapa tahap, yakni pengajuan pembelian, penilaian pengajuan, persetujuan pembelian, dan pemesanan ke pemasok. Admin bertanggung jawab untuk memeriksa dan mencatat apa saja yang harus dibeli, dan kemudian mengajukannya kepada manajer pembelian. Pengadaan akan menjadi lebih mudah dan sederhana dengan bantuan sistem manajemen pembelian. Dengan perangkat lunak ini, Departemen Pembelian dapat membuat permintaan penawaran, forecast order, persetujuan pembelian, dan kontrak payung secara instan. Procurement software yang baik bahkan menyediakan supplier portal untuk mempercepat proses pemesanan ke pemasok. Produksi. Proses produksi merupakan proses di mana seluruh bahan baku akan diolah menjadi produk jadi. Proses ini biasanya tidak hanya melibatkan tenaga kerja manusia, tetapi juga mesin.
Pemberhentian dalam proses produksi dapat menyebabkan penundaan pengiriman pesanan dan tentunya menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Oleh karena itu, downtime harus dihilangkan dengan memastikan produktivitas tenaga kerja, mesin, dan peralatan. Pengelolaan gudang. Setelah barang selesai diproduksi, maka barang tersebut harus disimpan di dalam gudang. Pengelolaan gudang terdiri dari proses memasukkan inbound dan mengeluarkan outbound barang, pengambilan dan pengepakan, cross-docking, dan stock of name. Setiap barang yang masuk dan keluar harus selalu dicatat. Stock of name juga harus dilakukan secara berkala agar tidak ada perbedaan antara jumlah fisik barang yang sebenarnya dan jumlah barang yang tercatat dalam pembukuan. Seluruh aktivitas di gudang yang memakan waktu ini dapat diotomatisasikan dengan bantuan warehouse management software. Pengiriman pesanan. Setelah barang pesanan diambil dari gudang dan dikemas, maka langkah selanjutnya adalah mengirimnya ke pelanggan. Kurir dan transportasi harus dipersiapkan terlebih dahulu agar barang dapat segera dikirim. Untuk memastikan agar pesanan sampai ke tangan pelanggan secara tepat waktu, penjual sebaiknya memiliki alat untuk melacak kurirnya. Dengan Equips Inventory, Anda dapat melacak keberadaan kurir melalui smartphone. Sistem ini juga memungkinkan kurir untuk menginformasikan ketika pesanan sudah diantar ke pelanggan. Pengembalian pesanan. Pengembalian pesanan biasanya terjadi ketika konsumen mengajukan pengembalian yang dikarenakan kerusakan, kekeliruan, atau keterlambatan. Proses ini melibatkan beberapa aktivitas seperti pemeriksaan kondisi produk, otorisasi pengembalian, penggantian produk, penjadwalan pengiriman, dan pengembalian uang. Dalam supply chain, ada beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan yang memiliki kepentingan yang sama. Yang pertama supply, yang kedua manufaktur, yang ketiga distributor, yang keempat retail outlet, dan yang kelima customer. Yang pertama supplier. Jadi, jaringannya akan dimulai dari sini, yang merupakan sumber penyedia bahan pertama. Bahan pertamanya itu seperti bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, supplier manufaktur distribution. Jadi di sini barang yang sudah dihasilkan oleh manufaktur harus segera disalurkan kepada pelanggan. Biasanya cara yang umum dilakukan oleh distributor dan biasanya ditempuh oleh beberapa supply chain. Yang ketiga, supplier manufaktur distribution retail outlet. Jadi gudang ini dapat digunakan untuk menyimpan barang sebelum disalurkan ke pengecer. Dan di sana kita dapat kesempatan untuk menghemat, baik dalam bentuk investor maupun biaya gudang. Dengan cara, kita dapat melakukan desain pengiriman pola kembali, baik dari gedung manufaktur ataupun toko pengecer. Dan yang keempat, supplier manufaktur distribution retail outlet customer. Jadi di sini, para pengecer menawarkan barang langsung kepada para pelanggan, pembeli, dan pengguna barang langsung. Yang dimaksud dengan retail yaitu seperti kelontong, supermarket, warung-warung, dan lain sebagainya. Menurut Turban, Reiner, Porter, terdapat 3 macam komponen rantai supply. Yang pertama, rantai supply hulu atau upstream supply chain. Bagian upstream atau hulu supply chain meliputi aktivitas dari supplier ke perusahaan. Kegiatan tersebut meliputi pembelian bahan baku dan segala hubungan antara supplier ke perusahaan itu sendiri. Di dalam upstream supply chain, aktivitas yang utama adalah pengadaan. Yang kedua, manajemen internal supply rantai atau internal supply chain management. Bagian dari internal supply chain meliputi bagian ini mencakup semua proses yang digunakan oleh organisasi dalam mengubah input yang dikirim oleh supplier menjadi output.
mulai dari waktu material tersebut masuk pada perusahaan sampai pada produk tersebut didistribusikan di luar perusahaan tersebut. Di dalam rantai suplai internal, perhatian yang utama adalah manajemen produksi, fabrikasi, dan pengendalian persediaan. Yang ketiga, segmen rantai suplai hilir atau downstream supply chain segment. Downstream atau arah muara supply chain meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produksi kepada pelanggan akhir, juga aktivitas dari perusahaan ke customer, meliputi kegiatan memperkenalkan dan memasarkan produk kepada customer. Di dalam downstream supply chain, perhatian diarahkan pada distribusi, pergudangan, transportasi, dan after sales service. Perbedaan SCM dengan logistik. Langsung saja. Istilah Supply Chain Management atau SCM dan logistik sering membingungkan atau digunakan secara bergantian. Namun, sebelumnya, keduanya berbeda. Logistik adalah komponen dari manajemen rantai pasokan. Ia berfokus pada pemindahan produk atau material dengan cara yang paling efisien, sehingga tiba di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Sebaliknya, SCM atau Supply Chain Management melibatkan serangkaian kegiatan yang lebih luas, mulai dari mencari sumber bahan baku, memperoleh barang dan bahan baku dengan harga terbaik, dan mengkoordinasikan upaya visibilitas di seluruh jaringan rantai pasokan. Mengoptimalkan SCM dengan solusi otomatis. Tidak dapat dipungkiri bahwa Supply Chain Management atau SCM bisa menjadi rangkaian kegiatan yang sangat kompleks. Semakin besar bisnis Anda, maka semakin kompleks pula rantai pasokan Anda. Untungnya, dengan bantuan teknologi, Anda tidak hanya dapat menyederhanakan, tetapi juga mengoptimalkannya. Caranya adalah dengan meningkatkan efisiensi dalam setiap proses yang terlibat dalam manajemen rantai pasokan. Anda harus dapat memastikan bahwa Anda bisa memperoleh barang atau bahan baku dari pemasok dalam waktunya dan jumlah yang tepat, sehingga tidak perlu ada penundaan yang menghambat pemenuhan kebutuhan. Ini mungkin terdengar sulit, namun dengan bantuan sistem SCM atau Supply Chain Management, semuanya dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Tips menyederhanakan manajemen supply chain dalam bisnis manufaktur. Dalam sistem SCM Equip, Anda dapat mengotomatiskan seluruh proses dalam manajemen rantai pasokan. Mulai dari perencanaan termasuk prediksi permintaan, pengadaan barang, pengecekan stok barang, dan pengiriman pesanan hingga pengembalian uang. Sistem ini dapat diintegrasikan pula dengan sistem lainnya seperti akuntansi, penjualan, dan logistik untuk visibilitas rantai pasokan yang lebih lengkap.